Pemirsa, warga di Kabupaten Musi Banyu Asin diberi batas waktu hingga 6 bulan ke depan untuk mengelola 27 titik sumur yang hingga kini masih menunggu keputusan bersama antara pihak Pertamina, pemerintah kabupaten dan Kementerian ESDM. Langkah ini menyusul upaya penertiban sumur minyak tua yang mendapatkan perlawanan warga. Penertiban sumur minyak tua milik PT Pertamina di Kabupaten Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan ini dilakukan selama 5 hari, sejak tanggal 9 hingga 13 Oktober lalu. Sebanyak 104 titik sumur di 2 kecamatan, yakni 81 titik di Kelurahan Mangunjaya, Kecamatan Babatomang, dan 23 titik di Kecamatan Keluang, ditutup PT Pertamina bersama tim gabungan dari Pemkab Musi Banyu Asin dan kepolisian. Namun, upaya penertiban mendapatkan protes dari warga Kelurahan Mangunjaya. Mereka meminta Pertamina tidak menutup 27 titik lokasi sumur tua yang sudah mereka kelola sejak tahun 2007. Sebelum Pertamina kami sudah kompensasi duluan. Mereka. Yang kami siap mendukung rencana pemerintah Pertamina tersebut. Tapi dengan syarat jangan sampai 27 sumur itu. Karena 27 sumur ini masih dibawa ke mediasi antara Pemda dan Pertamina Pusat. Intinya kami untuk makan. Kalau alasan dari Pertamina sendiri apa itu? Alasan dari Pertamina ingin menutup semua. Sedangkan kategori yang sumur yang dikelola oleh kami sumur-sumur tua. Hindia Belanda, peninggalan Hindia Belanda di bawah tahun 70-an. Melalui mediasi yang dilakukan pemerintah Kabupaten Musi Banyu Asin, PT Pertamina akhirnya setuju untuk menunda penutupan 27 titik sumur yang diminta oleh warga. Pertamina juga mengizinkan warga mengelola sumur tua milik Pertamina tersebut hingga 6 bulan ke depan. Solusinya ya sementara ini kita memberikan kesempatan kerjasama. Setelah ditutup kita kalau mereka mau bekerja sama, kita ajak untuk pembersihan dari limbah. Sementara itu, selain alasan kebutuhan, alasan lain warga menolak penutupan sumur tua di kawasan mereka adalah karena warga memegang surat rekomendasi yang ditandatangani Gubernur Sumatera Selatan Alex Nurdin. Namun melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyu Asin, M. Rusli, menegaskan bahwa surat tersebut merupakan rekomendasi untuk pengurusan izin ke Kementerian ESDM, bukan untuk mengizinkan warga melakukan penambangan. Itu KUD dalam konteks Gubernur itu memberikan rekomendasi untuk mengurus izin. Kira-kira itu tujuan Gubernur. Tapi memberikan izin itu bukan kewenangan Gubernur. Tapi karena ditolak, hanya merekomendasikan. Aktivitas pengeboran minyak ilegal banyak ditemui di wilayah Sumatera Selatan. Selain membahayakan bagi warga, penggunaan bahan kimia dalam illegal drilling kerap menyebabkan kerusakan lingkungan. Menurut pengamat kebijakan ekonomi Yan Sulistyo, selain melakukan penertiban, Pertamina bersama pemerintah daerah seharusnya melibatkan warga dalam proses hilir migas agar tidak terjadi illegal drilling. Kalau proses hulu itu tetap di tangan Pertamina karena menyangkut proses pengeboran membutuhkan teknologi dan SDM. Itu adalah ranahnya Pertamina. Tetapi dalam proses penyulingan sampai dengan pemasaran, masyarakat tadi harus dilibatkan sehingga cara mereka lebih smooth atau lebih halus melakukannya tanpa harus menyita yang menimbulkan dampak yang lebih lanjut lagi. Dampaknya apa? Ketika sumur tadi disita oleh Pertamina, yang terjadi apa? Illegal tapping, bukan drilling lagi, karena mereka sudah tidak bisa ngebor lagi. Yang terjadi mereka illegal tapping, mencuri melalui pipa-pipa yang melintas di perbatasan di kabupaten menuju kota Palembang. Dari data Dinas Pertambangan Kabupaten Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan, ada 800 titik illegal drilling tersebar di Kabupaten Muba dengan kerugian negara hingga mencapai triliunan rupiah. Dari Sumatera Selatan, Tim Liputan Metro TV. Beralih ke informasi